Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini kita akan bahas game week 27, 28, 29 dan 30. Dan tidak lupa juga untuk tim review singkat untuk di game week 26 kemarin. Yang dimana sebenarnya belum selesai juga game week 26 ya, karena menyisakan satu pertandingan lagi antara Arsenal dan Wolves nanti malam. Dan untuk itu karena memang deadline-nya udah mulai mepet di Sabtu pagi ya, dan sekarang udah hari Kamis sore. Dan untuk itu langsung aja kita akan bahas game week ke-27 besok. Let's go. Oke, di game week ke-26 kemarin pastinya banyak banget dari teman-teman semua yang happy banget ya. Bangun tidurnya berasa nyenyak gitu. Karena tidak lain dan tidak bukan apalagi untuk teman-teman yang triple captain Mo Salah. Pastinya happy banget karena Mo Salah mengumpulkan hingga 82 ya, 81 atau 82 gitu. Dan tentunya gue akan tim review singkat untuk tim gue kali ini, yang dimana menyisakan satu pertandingan aja. Dan juga nanti nggak lupa juga gue akan sampaikan untuk tim selection. Dan juga sekaligus gue akan bacakan lagi untuk roadmap terbaru ya, karena di game week ke-28 dan 29 nanti akan ada double game week yang cukup lumayan gede juga. Tapi di game week ke-30 nya nanti akan ada blank game week yang cukup gede. Jadi gue akan memetakan kira-kira tim-tim mana aja yang cukup oke, dan juga nama-nama siapa aja yang bisa kita andalkan gitu untuk di game week 28 dan 29 nanti. Untuk itu langsung aja kita masuk ke segmen selanjutnya untuk tim review singkat Rainbow FC. Let's go. Oke, tim review singkat dulu ya, dimana kemarin gue mendapatkan hingga 116 poin ya. Dan kayaknya masih ada di bench ya, karena ada beberapa pemain gue yang di bench cukup oke harusnya, karena Mateta kemarin ngegolin gitu loh, cukup oke. Dan kita lihat untuk poinnya di sini. Iya bener, Mateta dapat 8 poin, lumayan, mencetak 1 gol semalam ya. Dan juga ada Modder 1 poin, dan sayang banget nih Weghorst gue 14 poin ada di ujung ya. Dan gak mungkin bisa main karena Reguilon, Dalot memang gak main dua nama ini ya. Tapi Arnoldnya juga main semalam akhirnya, jadi gue harus merelakan Weghorst tidak bisa masuk. Dan juga ada Modder 1, Sanchez 1, dan ini dia kapten gue, triple kapten gue, ada Mo Salah dengan 84 poin yang cukup legit ya, cukup oke banget ya. Dan juga ada Fernandes yang 12 poin, dan Bowen sayangnya 1 poin aja, dan Rodriguez 6 poin, cukup oke. Dan Dalot gak main, Reguilon gak main, ada White 2 poin, dan masih akan melawan Wolves nanti malam yang semoga aja clean sheet, karena kalau double clean sheet gue dapet Ramsdale 6 poin juga, dan White juga 6 poin, jadi artinya gue ada surplus 12 poin nanti kalau misalnya pada clean sheet Arsenal nih, yang gue harapkan clean sheet tentunya. Dan kalau memang Mateta masuk 8 poin, artinya ada 124 poin ya untuk tim gue ya. Dan Modder 1 poin, jadi 125 poin, mantap. Dan ada kemungkinan tambahan poin lagi dari Arsenal, kemungkinan besar kalau clean sheet tentunya. Dan ya gue happy banget untuk 116 poin gue kali ini, yang dimana artinya gue panah hijau ya, karena di rank tier gue untuk 116 panah hijau. Karena banyak dari teman-teman di Twitter juga yang katanya walaupun dapat 100 poin lebih tetap panah merah gitu, karena dia memiliki rank tier yang lebih tinggi, biasanya pastinya lebih sengit ya untuk pertarungan poinnya ya. Jadi cukup mantap. Di sini gue dapat panah hijau semua, alhamdulillah. 2 game week beruntun dapat panah hijau, yang artinya wildcard gue cukup sukses ya untuk di 2 game week ini. Sekarang gue ada di angka overall ranknya ya 2,2 juta ya, setelah 2,6 juta kemarin, dan di 2 game week kemarin 2,9 juta, sekarang 2,2 juta. Kemajuan yang cukup oke. Dan langsung aja kita lihat untuk Liga Go FC di sini. Di Liga Go FC gue 860-an ya, naik 100 peringkat. Dan untuk pemimpin klasmen masih PS Remaja, belum tergoyahkan dengan 1775 poin dengan 123 poin di game ke-26 kemarin, cukup oke. Dan juga ada Felix Sulaiman yang naik ya sekarang ya, setelah kemarin di peringkat ketiga, sekarang ada di peringkat kedua dengan 1762 poin, dengan total poin game 26 hingga 138 poin. Dan ada Bang Abe yang turun cukup jauh ke peringkat kelima. Kemarin dia sempat berada peringkat kedua, padahal dia dapat 101 poin juga, jadi turun 3 peringkat ya dari peringkat 2 kemarin. Bang Abe harus merelakan posisi keduanya. Dan di peringkat ketiga sekarang ada Del Piero FC Purwanto dengan 1742 poin, cukup oke, cukup sengit. Dan selanjutnya untuk overall poin gue ada di angka 1376, dan overall rank gue ada di angka 2,2 juta tadi seperti gue bilang. Dan untung bank gue ada di 1,4, dan kemungkinan gue nanti akan save transfer ya untuk di game week ke-27 ya, karena nanti di game week ke-28 dan 29 nya akan ada double game week, dan di game week ke-30 nya akan ada blank game week, yang tentunya mestinya gue akan proyeksikan di double game week ini untuk memaksimalkan nama-nama pemain yang cukup gacor ya. Di sini bisa kita lihat ya, untuk di game week ke-27 dulu, di sini ada 4 tim yang nggak bisa main, yang blank, antara lain ada Arsenal, ada Chelsea yang akan bermain di EFL Cup, dan juga ada
Liverpool ya, Chelsea lawan Liverpool, dan selanjutnya ada Leicester City yang blank. Jadi ada 4 tim yang blank di situ. Dan untuk teman-teman mungkin yang di game week ke-26 kemarin memaksimalkan 2 tim ini, antara lain ada Liverpool, Arsenal, atau mungkin masih ada yang punya Chelsea, pastinya akan banyak nama-nama yang nggak bisa main. Dan kalau kita hitung misalkan ada Arsenal di triple up, ada Liverpool di triple up juga, udah ada 6 pemain yang nggak bisa main. Dan mungkin kalau teman-teman masih punya pemain Chelsea, jadi tambah lagi ada 7 pemain yang nggak bisa main. Itu pastinya membuat untuk di line up teman-teman semua pastinya dari 11 pemain yang bisa main hanya kurang lebih 8 atau 7 pemain. Jadi mungkin untuk pilihan yang paling oke adalah free hit. Kalau emang teman-teman masih punya free hit tentunya. Kalau nggak ada free hit ya pilihannya antara lain adalah minus point tentunya. Dan untuk free hit, untuk teman-teman yang masih punya 2 free hit bisa banget dipakai untuk di game week 27 kalau emang situasinya kayak tadi yang gue sebutin. Tapi kalau teman-teman hanya punya 1 free hit aja, gue lebih mengconsider untuk teman-teman bisa menggunakan free hitnya di game week ke-30. Karena di game week ke-30 ini banyak banget tim-tim yang nggak main, dan yang main cuman ada 3 pertandingan aja, atau ada 6 tim. Di sini ada Aston Villa, Arsenal, Leicester City, Wolverhampton, Brentford, dan juga ada Leeds United. 3 pertandingan, 6 tim yang hanya bisa main ini bisa kita maksimalkan dengan free hit ya. Dan pastinya cukup oke, karena bisa kita lihat juga di sini Wolverhampton lawan Leeds bisa menjadi nama yang cukup oke, karena Leeds ini menjadi nama yang cukup menjadi bulan-bulanan di 2 pertandingan terakhir ya. Bisa kita lihat lawan MU kalah 4-2, lawan Liverpool kalah 6-0. Jadi pertahanannya, goal conceded-nya cukup tinggi, expected goal conceded-nya bahkan bisa gue lihat di situ peringkat kedua ya. Kalau kita lihat data dari FPL begini menyebutkan bahwa peringkat kedua dari 4 nama tim yang cukup buruk pertahanan. Yang pertama ada Norwich City tentunya. Dan selanjutnya untuk di game week ke-27 ini artinya kita bisa maksimalkan tim-tim di sini, antara lain ada Burnley ya, karena Burnley dapat double game week di sini. Burnley akan melawan Crystal Palace dan Leicester City, di mana Burnley mengejutkan kita kemarin di 2 pertandingan terakhir. Di double game week kemarin dia berhasil melibas habis tim lawannya semua. Ada Tottenham Hotspur di situ yang berhasil dikalahkan oleh Burnley ya, padahal si Tottenham Hotspur ini baru menang lawan City, tapi menariknya Burnley berhasil mengalahkan Spurs. Ini keren banget. Dan di situ ada Weghorst, yang dimana Weghorst cukup oke dengan 14 poin di double game week kemarin. Itu cukup oke banget poinnya, dan mencetak gol juga dan mencetak assist juga dia. Dan artinya Weghorst ini di setiap pertandingannya mencetak kontribusi terhadap gol dan assist, dimana menariknya sebelum Weghorst masuk, Burnley ini lagi kesusahan ya, pacak-klik gol ya, tapi berhasil mencetak banyak gol akhirnya setelah kedatangan Weghorst. Cukup oke Weghorst. Dan selanjutnya di game week ke-27 ini juga bisa kita highlight, antara lain ada Leeds United nih akan melawan Tottenham Hotspur. Di sini gue menarik banget nih, cukup tergiur untuk bisa memasukkan Son atau Harry Kane, karena Tottenham untuk fixturnya mulai swing ya, mulai bagus ya di pasca game week ke-27 ini. Di antara lain akan lawan Leeds United, akan lawan Everton nanti game week 28, dan akan lawan Manchester United dan Brighton di game week 29 yang double game week dia. Jadi harusnya cukup oke ya, bisa kita pakai ya. Mungkin ada Bruno yang bisa ditukar ke Son, walaupun memang Bruno akan lawan Watford juga ya, harusnya bisa cukup oke ya di sini ya. Dan selanjutnya di game week ke-28 ini bisa kita lihat lagi akan ada banyak double game week, antara lain ada Aston Villa yang akan lawan Southampton dan Leeds United. Ini salah satu target yang cukup oke juga nih, Aston Villa lawan Southampton dan Leeds United, di mana Leeds United lagi jadi tim pesakitan untuk di lini belakang ya, dan akan lawan Southampton juga yang masih belum konsisten. Pastinya masih cukup oke, Coutinho dan kawan-kawan bisa kita percayakan di sini. Dan ada Arsenal yang possible ya, masih possible aja nih, dia akan lawan Watford dan akan lawan Chelsea. Double game week mungkin kemungkinan terjadi di game week 28 untuk Arsenal. Dan selanjutnya ada Leeds United yang lawan Leicester City dan Aston Villa. Lalu selanjutnya ada Newcastle yang akan lawan Brighton dan Southampton, di mana Newcastle udah mulai cukup oke sekarang setelah jendela transfer kemarin dia belanja habis-habisan. Itu bisa kita percayakan tentunya. Dan selanjutnya ada Newcastle yang akan lawan Brighton dan Southampton. Dan menariknya lagi, Newcastle ini akan double game week di 2 game week, antara game week 28 dan game week 29. Artinya Newcastle cukup oke banget fixturnya di sini. Newcastle mendapatkan 2 double game week di 2 game week 28 dan 29 beruntun tuh. Jadi ada 4 pertandingan di 2 game week itu untuk Newcastle. Jadi untuk nama-nama Newcastle bisa kita cicil dari sekarang ya. Di situ sebenarnya gue mau ngambil Trippier, cuma memang sayangnya ternyata Trippiernya cedera ya, dan cederanya bukan cedera yang singkat tapi cedera yang cukup panjang, karena dia harus operasi dan sampai akhir musim kabarnya dari pelatihnya. Dan itu cukup memukul ya untuk pemain baru ini ya, karena dia kemarin mencetak gol beruntun di setiap pertandingannya cukup oke harusnya, tapi sayang harus cedera. Dan mungkin nama-nama lain dari Newcastle di sini kayak Bruno Guimaraes harusnya udah mulai bisa rutin dipakai ya di pasca game week 28 ya. Dan juga di situ ada Chris Wood, mungkin ada Willock yang udah mulai cukup oke lagi kayak di akhir musim lalu, harus bisa dipakai juga. Dan gue cukup memasang radar nih untuk para pemain Newcastle nih di 28 dan 29. Dan selanjutnya ada Norwich City juga ya, yang possible double game week akan lawan Brentford dan lawan Chelsea. Yang Norwich sebenarnya masih belum
kita percayakan penuh ya, karena Norwich juga untuk di daftar goal conceded expected-nya masih tertinggi juga di 4 pertandingan terakhir. Jadi belum bisa untuk Norwich City bisa kita percayakan. Di sini lawan Brentford dan Chelsea, dan selanjutnya ada Southampton juga yang akan double game week di game week ke-28, yaitu lawan Aston Villa dan lawan Newcastle United. Harusnya cukup oke nih untuk Southampton. Di sini ada Adams kemarin cetak 1 assist juga cukup oke, dan juga ada Armstrong juga di situ. Ada Broja yang bisa kita lihat untuk performanya cukup oke, dan ada Livramento juga di sebelah kanan yang udah mulai bermain lagi dan udah mulai cukup hampir-hampir gitu untuk berkontribusi terhadap gol dan assist. Cukup oke harusnya Livramento dengan harga yang cukup murah. Dan selanjutnya di sini bisa kita lihat lagi ada Watford yang akan lawan Arsenal dan Wolverhampton, dan selanjutnya ada Wolverhampton yang akan lawan Crystal Palace dan Watford. Di sini untuk Wolf ini bisa cukup kita pertimbangkan nih, karena kan lawan Crystal Palace dan Watford. Jadi untuk potensinya cukup oke harusnya Jimenez dan kawan-kawan. Kemarin ada Ruben Neves juga mencetak gol, ada Podence juga cukup oke mencetak gol, akhirnya kembali ya mencetak gol Podence, dan kembali dipercayakan harusnya Podence, karena untuk pesaingnya ada Traore yang udah pindah, harusnya untuk posisi Podence udah mulai bisa terjamin gitu di Wolverhampton. Dan berikut untuk game week ke-28 dan di game week ke-29-nya bisa kita lihat di sini ada double game week lagi. Cuma memang double game week-nya nggak sebanyak di game week ke-28. Di sini ada Arsenal yang akan lawan Leicester City dan Liverpool, cukup berat. Lalu ada Brighton juga yang akan double game week lawan Liverpool dan Tottenham Hotspur yang cukup berat juga tentunya. Dan selanjutnya ada Everton yang akan lawan Wolverhampton dan lawan Newcastle. Di sini Everton memang belum menampilkan performa terbaiknya, Lampard ya masih nyari skema yang terbaik. Tapi cukup menarik Everton di sini, Wolverhampton dan Newcastle untuk double game week ke-29 ini. Dan selanjutnya ada Liverpool yang lawan Brighton dan lawan Arsenal, dan selanjutnya ada Newcastle yang akan lawan Chelsea dan Everton, dan selanjutnya ada Tottenham Hotspur akan lawan Manchester United dan Brighton. Dan ini Spurs menjadi nama yang kita targetin juga nih, karena lawan MU dan lawan Brighton harusnya bisa mencetak gol ya, harusnya bisa jadi pertandingan yang seru juga ya. Di situ ada Son, ada Kane, ada Kulusevski juga harusnya bisa kita pertimbangkan, karena Kulusevski udah mulai menjadi starting line up dan udah bisa mencetak gol juga kemarin ya di menit keempat. Pertandingan baru mulai lawan City, cukup legit. Dan kurang lebih berikut untuk game week ke-29 dan selanjutnya di game week ke-30 bisa kita lihat di sini ada blank game week yang cukup gede, yang dimana untuk tim yang bermain di sini hanya ada Arsenal lawan Aston Villa, selanjutnya ada Brentford lawan Leicester City, ada Leeds United lawan Wolverhampton, dan ada Leicester City lawan ada Wolverhampton lawan Leeds United. 3 pertandingan, 6 tim yang main, dan untuk pertandingan yang cukup oke bisa kita targetin. Di sini ada Wolverhampton lagi yang akan lawan Leeds United, harusnya bisa kita masukin di situ nama-nama Wolverhampton ya. Antara lain ada Podence mungkin bisa kita pertimbangkan, lalu ada Ruben Neves juga kemarin mencetak gol dari jarak jauh cukup oke, dan ada Huang udah mulai main belum sih? Ada Jimenez pastinya bisa kita percayakan untuk bisa menjadi starting line up. Dan ya berikut untuk roadmap yang bisa gue bacakan untuk update terbarunya ya dari game week ke-27, 28, 29, dan 30. Dan untuk tim selection gue kali ini langsung aja kita masuk ke tim selection. Untuk tim selection gue kayaknya nggak akan menggunakan transfer ya, karena akan gue save juga untuk di game week ke-28 dan 29. Dan untuk game week ke-27 ini gue akan memaksimalkan tim line up yang udah gue susun juga ya dari wildcard di game week 25 kemarin, dimana untuk dari kiper masih Sanchez di sini. Untuk di game week ke-27 akan lawan Aston Villa, harusnya cukup oke untuk save-nya Sanchez. Dan selanjutnya di lini belakang gue di sini ada Reguilon yang alhamdulillahnya ini udah bebas dari notifikasi cedera ya, jadi udah nggak ada notifikasi cedera, harusnya semoga bisa main ya, harusnya bisa dipercayakan oleh Conte. Dan selanjutnya dia akan lawan Leeds United juga, salah satu tim dengan bulan-bulanan yang untuk di 2 pertandingan terakhir, jadi harusnya bisa kita rekomend bisa menghasilkan kontribusi terhadap assist dan gol gitu Reguilon. Dan selanjutnya ada Dalot yang udah mulai tergantikan oleh Aaron Wan-Bissaka, jadi cukup 50-50 untuk peluang bermainnya. Dalot akan lawan Watford juga, harusnya bisa menjadi pertandingan yang cukup menguntungkan untuk MU, dan untuk poinnya harusnya bisa full ya, 6 poin untuk clean sheet. Dan selanjutnya Laporte, di mana Laporte akan lawan Everton, di mana Everton juga masih struggle ya terhadap kepemimpinan Lampard kali ini, karena di 2 pertandingan terakhir belum bisa berhasil menang juga ya. Dalam 3 pertandingan terakhir hanya menang sekali kalau nggak salah gue lihat kemarin. Dan selanjutnya ada Moder di lini tengah gue, Brighton, yang dimana Moder menjadi salah satu pemain diferensial gue karena memang kepemilikannya
cukup rendah, dan juga dia sebenarnya kalau misalnya kita lihat cara mainnya cukup ofensif juga gitu. Jadi semoga bisa menyolong-nyolong gol gitu ya, bisa nyolong-nyolong gol gitu dari pertandingan lawan Aston Villa. Dan selanjutnya ada Bruno Fernandes, di mana Bruno Fernandes lawan Watford home harusnya bisa menjadi potensi bagus, mengingat juga Fernandes kemarin baru mencetak gol juga cukup oke. Dan ini sebenarnya gue agak bimbang untuk bisa mentransfer Fernandes ke Son, karena Son besok akan lawan Leeds United dan pertimbangannya adalah Fernandes akan lawan Watford. Jadi itu mungkin pertimbangan gue sampai di deadline transfer besok. Dan selanjutnya ada Bowen yang akan lawan Wolverhampton. Bowen masih menjadi pemain dengan performance yang cukup bagus. Kemarin juga dia sempat hampir mencetak gol ya, dan mengenai Mister gawang. Dan lawan Newcastle gue rasa memang masih bad luck aja untuk Bowen, dan gue harap lawan Wolverhampton bisa menjadi ajang pembalasan Bowen untuk bisa kembali mencetak gol. Dan selanjutnya ada Foden, masih gue percayakan akan lawan Everton dan semoga bisa mencetak gol lagi. Dan selanjutnya di lini depan gue ada Weghorst yang double game week ya, lawan Crystal Palace dan lawan Leicester City, dan gue jadiin kapten kali ini. Dan selanjutnya ada Mateta yang akan lawan Burnley. Mateta baru mencetak gol kemarin, cukup oke. Dan selanjutnya ada Rodriguez lawan Crystal Palace dan Leicester City, jadi double game week juga. Dan sisanya pemain pengganti gue di sini ada Ramsdale, Mo Salah, Alexander-Arnold dan Ben White yang semuanya blank. Dan berikut kurang lebih untuk tim selection gue kali ini. Gue kayaknya kemungkinan besar nggak akan menggunakan transfer, ataupun kalau memang menggunakan transfer gue akan mentransfer Fernandes ke Son mungkin nanti di akhir deadline hari Sabtu pagi ya. Dan berikut kurang lebih untuk tim selection gue kali ini. Untuk teman-teman semua mungkin yang punya pertanyaan, punya masukan, punya saran, feel free to tulis di kolom komentar di bawah. Untuk di komentar kemarin mohon maaf banget gue gak bisa segera baca, segera balas karena memang kendala kesibukan ya. Jadi sempat jadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua kemarin gak bisa gue jawab, sorry banget. Dan untuk pertanyaan kali ini feel free to ask di kolom komentar di bawah, nanti akan gue semampunya akan gue jawab tentunya seperti biasa. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget untuk teman-teman semua yang udah nonton, dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe dan lonceng ada di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad, peace out.